Penumpang yang terhormat, penerbangan Teluk Mara telah tiba dengan aman. Selamat menikmati perjalanan. 10 tahun di Wanasari, akhirnya aku pulang. Halo kak, aku udah di Teluk Mara. Apa? Dasar anak nakal, pulang lebih awal. Nggak bilang kakak ya? Ya ampun kak, aku kan mau kasih kejutan. Tunggu di situ, kakak jemput. Gak usah kak, kantor kakak kan dekat. Kakak kan sibuk, aku bisa kesana sendiri. Gini aja ya kak. Aditya, Ya kak, ada hal yang mau kakak omongin. Belakangan ini, kakak punya pacar, apa? Aditya. Kakak tahu, harusnya diskusi sama kamu dulu. Gini dah, kalau kamu nggak setuju, kakak putusin dia sekarang. Kak, ngomong apa sih? Bertahun-tahun ini, kakak udah rawat aku sendirian. Misalnya, kakak juga harus bahagia. Asalkan dia baik, peduli, sayang kakak, aku pasti dukung penuh. Aditya, ya udah, kamu cepat kesini ya. Kakak di Menara Damira buat sambut kamu. Oke. Ibu, kakak udah mau nikah. Semoga ibu tenang di sana. Halo Kak Bayu. Halo Tasya, di mana? Kak, aku lagi sepedaan. Sepeda, edisi terbatas dari kakak. Keren banget. Semua orang pada iri sama aku. Sudahlah, berhenti sepedaan. Pulang, ganti baju rapi, ke Menara Damira. Adiknya Kirana pulang. Kakak lagi siapin pestanya. Hah? Bukannya dia pulang lusa? Iya, nggak tahu kenapa lebih awal. Tapi Tasya, kamu harus manfaatin peluang ini. Untuk yang wafat kecil, dia besar sama adiknya. Bisa dibilang, adiknya ini adalah nyawanya. Sekarang kakak udah berhasil dapat Kirana. Kalau kamu bisa dapatkan adiknya juga, jangankan sepeda limited, rumah mewah, atau kapal pesiar, bahkan Pranata Court bisa jadi milik kita berdua. Tenang aja Kak. Aku tunggu hari ini. Udah lama banget loh. Dengan pesonaku, gampang banget lah. Bikin dia bertekuk lutut. Bagus. Oh iya Kak, wajah adiknya kayak apa? Aku juga belum lihat. Cuma tahu dia insinyur top nasional. Selama ini dia bantu bangun Wanasari. Ngapain kamu pikirin itu? Nanti pas ketemu juga tahu. Cepat siap-siap sana. Oke. Minggir. Jangan halang. Tahu nggak sih? Awas, minggir. Nah, gimana bawa sepedanya? Maaf ya. Sini, kamu nggak apa-apa? Matamu buta ya? Gak bisa nyetir ya? Bentar, kan kamu yang duluan. Sini lihat nih, model aku sampai lecet kayak gini. Tadi jelas, kamu duluan. Loh, kok kamu malah mukul sih? Emang kenapa kalau aku pukul? Kamu nabrak dan bikin lecet mobilku, wajar lah kalau aku pukul. Kamu? Kalau ngomong biasa aja, jangan mukul. Jelas kamu yang lawan arah, makanya kita tabrakan. Sialan, beraninya ngajarin aku. Terus, kenapa kalau aku lawan arah? Aku cuma tahu, kamu yang nabrak aku. Oh, kenapa? Mau mukul aku? Udah nabrak malah mau mukul aku? Cih, ayo, pukul aja. Semua orang lihat nih, biar mereka semua tahu cowok kayak kamu beraninya nindas cewek. Tasya, kamu keterlaluan banget ya. Jelas-jelas kamu yang nindas Aditya. Benar, lawan arah kok mukul. Kami semua lihat jelas kok. Betul, tadi itu dia. Bawahnya ngebut banget, sampai bikin aku jatuh. Setuju. Tadi juga hampir nabrak kami. Kelihatannya aja, elit ternyata kasar banget. Semua orang udah lihat. Jelas kamu yang salah duluan. Kalian semua diam, bukan urusan kalian. Ditabrak juga salah kalian sendiri. Siapa suruh buta dan nutup jalan? Kamu keterlaluan banget, Tasya. Gak usah bahas siapa yang salah. Aku cuma tanya, kamu nabrak aku kan? Kalau caramu, pikir gitu. Aku juga ditabrak kamu kan? Cih, kamu itu gak level sama aku. Sepeda sewaan jelekmu itu harganya gak ada seujung kuku mobilku. Jangan coba nyawa orang itu sama harganya. Aditya, kamu lagi apes ketemu orang gila? Gak usah, gila deh nih. Kak Kirana udah nungguin aku. Sudahlah, anggap aja aku sial. Gini aja, urus luka masing-masing. Aku ganti biaya perbaikan mobilmu. Setuju nggak? Ganti rugi? Boleh aja. Oke. Sebut nominalnya. Gampang aja. Gini aja. 1.000 ya? Oke. Maksudku itu 1 juta. Apa?
Anak muda, kamu lagi diperas nih. Nona, mau merah? Jangan begini juga. Cuma lahir dikit. Kok minta 1 juta? Kamu beneran serakah banget. Bener, ini udah kelewatan. Semuanya diam. Dasar rakyat jelata. Tahu harga sepedaku ini? Wah mahal, ini cuma sepeda biasa. Mana mungkin 1 juta? Dengar ya. Ini buatan Italia, edisi permata plum. Cuma ada 20 di dunia. Harga resminya itu pas 1 juta. Aja kalau nggak percaya. Apa? Beneran edisi permata plum. Harga online-nya beneran 1 juta. Gimana? Kaget semua kan sepeda yang kupakai ini? Sampai mati pun akan bisa kalian beli. Ngapain menggonggong di sini? Walau harganya 1 juta, kan cuma lecet sedikit catnya. Kok kamu suruh ganti penuh? Karena aku udah nggak suka. Kamu kenapa? Keberatan? Bayar 1 juta dan ambil sepedanya. Aduh, kok pada diam? Takut ya? Lihat dandananmu itu, pasti nggak sanggup bayar. Walau aku sanggup, aku nggak bakal bayar. Wah, sok jagoan ya. Bayar sekarang juga 1 juta. Nggak boleh kurang. Udah aku bilang, aku nggak bakal bayar. Dalam masalah ini, bukan kamu penentunya atau aku yang putuskan. Aku ikut polisi. Biar polisi yang menilai siapa salah. benar, lapor polisi. Dia yang lawan Agus. Pasti dia yang salah. Setuju. Lapor polisi aja. Kami jadi saksimu. Halo, Pak Polisi, saat ini. Beraninya kamu lapor polisi. Ngapain kamu? Kembalikan HP-ku. Dasar cari mati. Berani lapor? Coba saja lapor. Hei, Kamu, Gimana? Satu-satunya HP-mu udah kuhancurkan. Sakit hati banget kan? nggak ada keadilan. Ini keterlaluan. Udah lawan arus, banting HP pula. Ih, masih aja. Aku nggak tahan. Mentang-mentang kaya ya. Hai ini, ku ajari kamu sopan santun. Berhenti kalian. Berani cari masalah ya? Kalian semua bakal mati. Tunggu aja di situ. Kak, ada yang nabrak aku di jalan. Mereka malah keroyokan nindas aku. Apa? Lain nindas adik bayi warsa. Tunggu saja. Aku segera datang. Buktiana, proyek Amerika Utara sukses. Sekarang, omset harian tembus 1 miliar. Buktiana, PT Sensor Indonesia masih keras malam. Tolak kerjasama. Beli tunai 10 miliar. Ingat, nggak ada yang mustahil buat Pranata kok. Baik. Ada hal lain lagi? Jika tak ada, rapat selesai. Udah setengah jam, kok adikku belum datang? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nggak nyambung. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa mungkin? Terjadi sesuatu? Enggak. Aku harus jemput. Rani, Ya, bagaimana? Ada perintah? siapkan mobil ke bandara. Baik, aku suruh kamu minta maaf. Dengar nggak? Kalau nggak, kamu bakal kena batunya. nggak mungkin. Kamu yang nabrak duluan. Rusakin HP-ku juga. Kamu yang harus minta maaf. Nggak mau minta maaf ya? Kamu beraninya pukul aku. Aku nggak pernah pukul cewek. Tapi cewek jahat yang nggak tahu diri, nggak pantas dibaikin. Kamu cari mati. Kamu udah tampar dia 3 kali. Gimana sekali wajar dong? Masih mau main kasar? Pikir kita bakal diam aja? Berani pukul, aku hajar kamu. Betul Pak Ifat ya, sombong gara kaya, dasar sombong masyarakat. Di dunia ini, memang bukan berarti bisa sayangnya. Kalian? Mau apa kalian? Siapa berani sentuh adik Bayu Hatta sana? Bosan hidup, ya? Mundur. Coba saja gerak lagi. Tasya, kamu gak apa-apa? Akhirnya kakak datang. Bilang kak, siapa yang ganggu kamu? Dan juga dia. Selain nabraknya juga pukul aku. Permisi tuan, kamu yang mukul adikku? Dia yang lawan arah duluan, dan dia juga. Aku tanya, mukul nggak? Gak usah banyak ngomong. Kamu. Tasya, mau urus dia gimana? Kakak akan turuti. Gimana kalau kita ajar dia dulu aja? Hajar, itu kemurahan buatnya. Orang kayak dia ini cuma peduli sama harga dirinya yang menyedihkan itu.
Sini, jilat sepatuku sampai bersih. Ngomong apa kamu? Nggak ngerti bahasa manusia ya. Sepatuku ini kan jilat sampai bersih sekarang. Baik. Cih, baguslah. Kalau nurut cepat jilat. Kamu sudah puas sekarang. Sepatuku, cepat bersihin. Bocah ini ya, dikasih hati ngelunjak. Mau cari mati ya. Kamu? Aku kasih 2 pilihan. Pertama, sujud, minta maaf ke adikku, dan ganti rugi 1 juta untuk mentalnya. Kedua, aku patahkan 1 kakimu dan 1 tanganmu. Pilih sekarang. Dan ganti sepatuku, 1 juta. Sepatuku, 200.000. Kalian emang saudara. Sama-sama suka meras. Banyak omong. Cepat pilih. Kesabaranku tipis. Gimana kalau aku nggak pilih keduanya? Dasar keras kepala, berani nyolot ya. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu betapa jauhnya jarak di antara kita? Kamu percaya nggak? Cuma dengan sentil jari, besok kamu lenyap dari kota Teluk Mara. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku cuma tahu kalian yang salah, yang harusnya minta maaf itu kalian. Oke, bagus. Hei bocah, hari ini kubuat kamu tahu siapa aku sebenarnya. Bawa dia ke sini. Ngapain? Kalian ngapain? Lepasin aku. Mau ngapain? Pecahin kepalamu lah. Berani kau? Emangnya aku takut? Jangan begitu. Kalian melanggar hukum. Melukai orang di siang bolong. Gak takut ditangkap. Hukum apa? Di sini aku adalah hukumnya. Siapapun yang ikut campur, nasibnya bakal sama kayak dia. Kak, kasih aku coba ya. Kalian ngapain? Kamu tahu, ini jalur kendaraan dinas. Dekat jalan orang lain ya. Pak Bayu, Mbak Natasha. Hani, bukannya kamu harusnya sama Bu Kirana? Ngapain kesini? Jangan bahas. Adik Bu Kirana turun pesawat dan mau pulang sendiri. Tapi Bu Kirana gagal terus ngubungin dia. Beliau jadi panik banget. Apa? Gagal dihubungi? Jangan-jangan ada apa-apa? Bu Kirana, di mana? Ada 2 jalan ke bandara. Bu Kirana suruh aku cari di jalan ini. Beliau cari di jalur satunya. Pas nyari sini, malah ketemu Bapak. Pak Bayu, bukannya Bu Kirana suruh Bapak ke Menara Damira nyiapin pesta sambutan adiknya. Kok Bapak ada di sini? Ada masalah ya? Ada yang bully aku datang buat ngasih pelajaran. Apa? Siapa yang berani banget? Ganggu Nona Natasha? Tuh, di sana. Loh, ini kan, dilihat dari manapun, Nona Natasha nggak kelihatan kayak korban. Kalau bukan karena kamu kepalanya. Gue pecah. Pecah? Hei, dia udah bully aku, bukannya kamu. Oh, harus kasih pelajaran. Pak Bayu segera tunangan dengan Bu Kirana. Aku nggak boleh nyinggung mereka. Pelajaran? Pasti aku urus. Kamu, pria besar ya kamu? Beraninya bully gadis kecil, nggak tahu malu. Dia yang lawan arus, banting HP-ku, dan nampar aku duluan. Ternyata Nona Natasha yang salah. Terus kenapa? Kamu tahu nggak? Dia ini siapa? Kamu tahu nggak? Siapa pria di sebelahnya ini? Mereka berdua adalah orang yang nggak bisa kamu usik. Aku cuma tahu, mereka itu nggak masuk akal, dan semena-mena soal identitas mereka. Aku sama sekali nggak peduli. Oke, hari ini aku bakal kasih tahu kamu, biar kamu mati ketakutan. Dengar baik-baik, pria ini adalah wakil dari Keperanata Corp, Pak Bayu Hartasana. Dan gadis ini adalah adik kandung Pak Bayu, Tasya Armanda, Nona Natasha. Apa? Apa katamu? Dia itu, wakil presiden Pranata Corp. Apa? Pranata Corp? Raksasa kota Teluk Mara, perusahaan besar kelas dunia. Ya, wakil presiden Pranata Corp. Gawat banget ini. Siapa berani usik mereka? Tamatlah. Pemuda itu pasti tamat. Kalau begitu, kamu juga orang Pranata Corp? Tentu saja dong. Aku asistennya Bu Kirana. Ngapain senyum? Nggak nyangka banget. Perusahaan sebesar Pranata Corp. Ada orang macam kalian ini. Kenapa nih? Kaget sampai bengong? Asal kamu tahu saja, kakakku itu bukan cuma wakil presiden. Gak lama lagi, presiden Pranata Corp, Kirana Pranata bakal nikah dengannya. Nanti saat itu tiba, seluruh Pranata Corp bakal jadi miliknya. Bisa apa kamu lawan aku? Apa katamu barusan? Kirana mau nikah sama kakakmu?
Jangan-jangan pacar kakak. Ternyata orang ini, kakak nggak boleh nikah sama dia. Tenang saja. Kirana Pranata nggak akan sudi nikah sama bajingan sepertinya. Apa katamu? Aku bilang, Kirana nggak akan pernah nikahi kakakmu. Dia itu bajingan. Dan kamu juga sama. Kamu cari mati ya? Ternyata nyalimu besar juga. Sudah tahu siapa kami, tapi masih berani bacot, mengawal, lepaskan bajunya. Ngapain? Biar dia agak sadar. Oh. Gimana nih? Sudah mulai sadar? Ada satu kabar baik lagi buatmu. Bukan cuma Presiden Kirana Pranata yang mau nikahi kakak. Gak lama lagi, adiknya, Aditya Pranata, juga akan nikahiku. Nah, kamu kesal ya? Aditya Pranata. Mana mungkin dia punya tunangan sepertimu. Menurutku, dia bahkan gak tahu siapa dirimu. Apalagi buat nikahi wanita murahan sepertimu. Kamu? Dasar kamu kan tahu apa kamu? Tentu saja aku tahu. Karena aku ini adalah Aditya Pranata. Anjaso! Kamu bilang kamu itu Raka Adiwangsa? Kak, kamu dengar gak? Dia bilang dia Raka Adiwangsa. Menurutmu dia udah gila ya? Nggak sampai ngomong ngelantur begini. Asisten Bu Safira ada di sini. Biar dia yang lihat. Apa kamu beneran Raka Adiwangsa? No, Nona kira. Saya baru seminggu jadi asisten Bu Safira. Wajah adiknya Bu Safira, saya nggak tahu. Pas keluar, karena terlalu buru-buru, saya lupa nanya beliau. Minggir sana. Dengar ya, kalau kamu itu Raka Adiwangsa, maka aku ini Safira Adiwangsa sang CEO. Masih berani pura-pura? Aku beneran Raka Adiwangsa. Kalian pasti akan menyesal. Angkat teleponnya. Kok nggak nyambung juga? Adikku nggak pernah begini. Pasti terjadi sesuatu. Pasti ada yang nggak beres. Ada apa ini? Bu Safira, jalan sedang diperbaiki. Jadi untuk... Cari rute lain. Pat, kita harus ke bandara sekarang. Baik. Raka, kamu jangan sampai kenapa-napa. Kakak akan segera ke sana. Segera ke sana. Cepat berlutut dan minta maaf. Jangan dong. Gawat, dia kenapa? Wajahnya pucat banget. Ya gejalanya sepertinya asma. Coba, dia sepertinya kena asma. Dia sesak napas. Nona Salsa, dia kenapa? Mana aku tahu? Obatku. Obat. Obat. Yang ini? Sini, berikan padaku. Wah, ngebet banget ya. Kalau kamu mau, ambil sendiri ke sini dong. Ya lari ke sana tuh. Kondisimu sekarang ini benar-benar mirip anjing ya. Asisten Rani, tangkap ini. Tolong, cepat berikan. Kalian ini bisa bunuh orang, tahu gak? Sini, cepat pakai. Terima kasih. Kalian tahu nggak, saat serangan asma, kalau telat pakai obat, saluran napas dan organ bisa rusak permanen. Telat sedikit, nyawa taruhannya. Terus kenapa? Uang ini cukup buat ganti. Kamu ya, mainin nyawa orang ya? Kutu busuk ini berani-beraninya teriak, seret dia ke pinggir, kasih dia belajar. Hei, tunggu! Kalian benar-benar semena-mena.
Kertas apa ini? Kembalikan! Sebuah foto. Mana foto jadul lagi? Cepat balikin. Berhenti. Cuma selembar foto doang? Kenapa kamu panik banget? Sepertinya foto ini sangat penting buatmu ya. Kasih aku. Diam di situ. Berani maju? Robek ini. Tolong, jangan. Dipeninggal ibu. Hai satu-satunya fotonya. Nggak boleh dia rusak. Coba aku lihat. Ada siapa aja di sini? Biar ku tebak. Anak laki-laki ini mukanya mirip sama kamu. Pasti ini kamu kan? Terus nenek-nenek gembel ini pasti ibumu kan? Lalu anak perempuan ini bentuk matanya, bentuk wajahnya. Ini kok familiar banget. Kakak, cepat ke sini lihat. Kakak, lihat anak cewek ini. Dari matanya, ini bentuk wajahnya mirip banget sama Kirana Pranata kan? Bagai pinang di belah dua. Memang agak mirip. Terutama bagian matanya. Kak Bayu, jangan-jangan dia beneran adiknya Kirana. Aditya Pranata. Apa katamu? Masih berapa lama? Ibu, 1 simpang. Sampai Pranata 1, segera. Lebih cepat. Baik. Mustahil. Benar-benar mustahil. Cuma selembar foto rusak. Bisa buktiin apa? Pasti cuma kebetulan. Coba lihat. Kok bisa semirip ini? Gimana? Iya, emang agak mirip. Tapi dia pasti bukan adiknya Bu Kirana. Pikir aja, Bu Kirana sayang banget. Dia juga seorang insinyur top. Statusnya tinggi. Masa bajunya gembel gini? Benar juga. Kalau gitu, aku mikir kejauhan. Adik orang terkaya di negara ini, masa sih dandanannya kayak pengemis? Tolong, kembalikan. Foto ya, padaku. Kamu berlutut dulu, lalu sujud dan minta maaf padaku. Baru fotonya aku balikin. Gimana? Kamu Gak mau. jangan sobek. Oke. Aku akan berlutut. Gitu dong dari tadi. Maafkan aku. Sekarang, tolong kembalikan fotonya. Boleh aja. Tapi asal kamu tahu, aku nggak pernah janji bakal balikin foto utuh ke kamu. Ambil nih. Bawa pergi. Tidak, fotoku. Akan kubunuh kau. Apa-apaan kau? Lepasin. Beraninya kamu, hajar dia. Kamu gak apa-apa. Hajar dia, hajar. Tanpa ampun. Bukannya itu mobil Bayu? Ngapain dia di sini? Berhenti! Berhenti. Kirana, Bayu, kok kamu di sini? Ada Tasya juga. Kalian berdua ini lagi ngapain? bukan apa-apa. Cuma urus masalah kecil. Jadi ini bos Pranata Corp kan? Dibekingi bos besar, pemuda itu nasibnya pasti buruk. Masalah apa sampai seheboh ini? Bawa banyak pengawal? Kak Kirana, beneran bukan masalah. Tadi aku nggak sengaja ditabrak orang. Bukannya minta maaf, dia malah dorong aku. Kak Bayu, dia itu cuma khawatir sama aku, makanya dia bela aku. Apa katamu? Kamu dipukul? Kamu terluka nggak? Coba aku lihat. Siapa yang begitu berani? Sampai kurang ajar begini. Udah Kak Kirana, aku sungguh nggak apa-apa. Lihat, aku baik-baik aja kan? Lagian, kakakku udah kasih pelajaran. Sekarang kita udah damai, nggak usah diperpanjang. Kalian udah damai? Ya, kamu nggak usah pikirin ini. Tasya ini emang
Perhatian, Bu. Selalu mikirin orang. Aku takut dia ditindas. Makanya buru-buru ke sini. Syukurlah. Asisten Rani. Ngapain kamu di sini? Bukannya aku suruh kamu cari adikku. Aku kebetulan lihat rombongan Pak Bayu. Udah ada kabar soal adikku? Saat ini belum ada. Terus kapan jam aja? Coba pergi cari sana. Ayo, kalian ikut cari denganku. Baik, ayo cepat pergi. Suara ini, sangat familiar. Kenapa, Kirana? Aku kayak dengar ada yang manggil kakak. Kirana, kamu ini pasti kepikiran Aditya. Makanya gelisah, sampai halusinasi. Ayo, kita buruan cari dia. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Coba lihat, gimana kondisi anak ini? Mas, kamu nggak apa? Mas, kamu nggak apa? Kakak. Cepat panggil ambulans. Cepat. Halo, ambulans, ada yang pingsan. Kasihan sekali. Sungguh malang nasibnya. Udah sadar, jangan banyak gerak. Kepalamu cedera parah. Baru selesai dijahit. Baring saja. Siapa yang memukulmu? Tega sekali pelakunya. Dokter, mau tanya, siapa yang bawaku ke rumah sakit ini? Katanya nemuin kamu di jalan. Mereka bayar biaya rawatmu, lalu pergi, tanpa ninggalin kontak. Oh iya, Ini, udah nggak bisa dipakai. Dokter, boleh pinjam ponselmu sebentar? tentu saja. Gimana ini? Aditya masih belum ketemu. Dia pergi kemana sih? Pasti terjadi sesuatu. Gimana kalau dia ketemu orang jahat? Ini salahku. Seandainya aku jemput dia sendiri, hal seperti ini nggak bakal terjadi. Kak Kirana, jangan terlalu cemas. Pasti nggak apa-apa. Dia kan adik kandungmu. Siapa yang berani usik? Siapa tahu dia pergi beliin kakak dia dan ponselnya kebetulan mati. Atau mungkin dia sengaja abaikan teleponmu karena dia udah di rumah buat ngasih kejutan. Benar, Kirana, jangan cemas. Aditya kan udah dewasa, pasti bisa jaga diri. Gimana aku nggak cemas? Aku cuma punya satu adik. Dunia ini punya satu-satunya keluargaku. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku juga nggak mau hidup lagi. Enggak, aku nggak bisa nunggu lagi. Lapor polisi. Halo? Kakak. Adit. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai parah begini? Kakak cuma datang sendirian. Pacar kakak di mana? Ada klien besar mendadak datang ke kantor. Jadi aku suruh dia menemuinya. Niatnya sih dia mau nyusul kalau udah beres. Halo Bu, keluarga pasien kan? Iya, Dok. Kondisi pasien kurang baik. Ada geger otak ringan, tubuh, dan kakinya penuh luka memang yang parah. Lengan kirinya retak dan sudah kami beri gips. Terkait kemungkinan adanya efek samping, masih harus dirawat inap minimal seminggu. Apa? Siapa sebenarnya? Yang berani berbuat begini? Adit, kasih tahu kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sudah bikin kamu begini? Kakak pasti bikin dia bayar mahal. Gak usah, Kak. Dendam ini. Aku mau balas sendiri. Kak, aku cuma mau tanya. Pacar kakak itu namanya Bayu Hartasana kan? Wakil Dirut Pranata Corp. Dia juga punya adik cewek. Namanya Tasya Armanda. Adit, kok kamu tahu? Kamu udah ketemu mereka? Lebih dari sekadar ketemu. Maksud kamu apa? Gak ada. Aku cuma dengar dari orang lain. Adit, kamu lagi kesal ya? Kamu nyalain kakak ya? Karena nggak kasih tahu soal pacar kakak. Nggak kok. Mana mungkin. Kakak udah lama ngerawat aku. Saatnya kakak kejar kebahagiaan kakak sendiri. Aku cuma mikir, calon suami kakak harus benar-benar diseleksi. Biar kakak nggak menderita. Syukurlah kamu mikir gitu. Bayu itu
Dia orangnya baik banget. Di kerjaan, dia banyak ringankan bebanku. Sehari-hari, dia dewasa dan bisa andalkan, serta sangat perhatian sama kakak. Lalu adiknya, Tasya, dia baik banget. Lembut, baik hati, dan sangat sopan. Niatnya, pesta penyambutanmu kali ini, buat ngenalin kalian secara resmi. Tapi siapa sangka malah ada kejadian begini. Dewasa dan bisa diandalkan. Lembut dan baik hati. Adit, apa di antara kalian sempat terjadi sesuatu? Jujur sama kakak. Dalam keadaan apapun, kamu paling penting buat kakak. Jika ada yang sakitin kamu, kakak takkan ampuni dia. Nggak ada. Nggak. Jangan mikir itu. Pesta penyambutannya gagal karena aku. Sayang banget. Kebetulan, minggu depan aku mau adain malam amal penggalangan dana. Nanti biar aku yang undang mereka dan dia bisa ketemu resmi. Oke, Adit, yakin tak mau kakak bantu balas dendam? Siapapun pelakunya, kakak pasti cari keadilan buat kamu. Enggak. Aku bisa beresin sendiri. Bayu Hartasana, Tasya Rumanda. Aku sangat menantikan hari itu. Nanti, kalian bakal bayar semua perbuatan ini dengan harga yang paling menyakitkan. Aku bakal bikin kalian hancur lebur. Akhirnya pulang. Di sini masih sama persis, nggak berubah. Tentu saja dong. Setiap barang di rumah ini adalah kenanganmu. Tanpa izinmu, mana berani ganti. Ya sudah, kamu kan baru sembuh. Cepat mandi sana, biar lebih segar. Nanti malam kita mau ke pesta. Oke. Tas ini, waktu dia masih SMA, aku yang menjahitnya. Dia masih naik sepeda. Dulu mau aku belikan mobil, dia menolak keras. Sekarang saatnya diam-diam kasih dia. Hanya saja, dia suka yang kayak apa ya? Tanya Bayu saja. Bayu, kalau disuruh milih mobil, kamu suka tipe yang gimana? Tumben nanya mobil kesukaan? Jangan-jangan mau kasih kado tunangan. Aku nggak suka pamer kalau aku yang pilih. Tapi Viton, sederhana, elegan, tapi berkelas. Seperti di foto ini. Oke, terima kasih. Aditya juga orangnya kalem. Mobil ini memang cocok buat dia. Sip, pilih yang ini saja. Kirana, katanya kamu sedingin es. Tapi sekarang kamu takluk di tanganku kan? Bahkan inisiatif belikan mobil. Sepertinya Pranata Corp dan semua aset keluarga sebentar lagi akan jadi milikku. Segera pesan 1 unit, Vivo Phaeton edisi terbatas. Urus semua suratnya. Dalam setengah jam, antar ke villa. Oh iya, baju yang ku beli kemarin. Belum dia coba. Mumpung sempat, suruh dia coba. Adit ya, kakak bawakan ya. Kak, kok masuk nggak ketuk pintu dulu sih? Ini gara-gara kamu. Habis mandi, nggak pakai baju. Aku kan udah biasa di project, jadi lupa hal kayak gini. Tenang saja, kakak udah lihat semuanya. Syukurlah. Apa? Lihatlah dirimu. Ngapain malu begitu? Kakak kan bukan orang lain. Dari kamu kecil, kakak yang ganti popokmu. Semua udah kulihat. Aduh, Kak. Aku kan udah besar. Kenapa? Adikku udah besar. Jadi nggak boleh dilihat. Aduh, Kak. Ada urusan apa? Oke. Nggak kegodain lagi. Kakak belikan kamu baju. Coba pas atau enggak. Oke. Siap. Aku coba dulu. Ya? Kak, gimana kalau kakak keluar dulu? Ya ampun. Udah benar-benar dewasa rupanya. Baiklah, aku tunggu di ruang tamu. Iya. Kak. Ya? Kok nggak kamu ganti? Apa nggak pas? Bukan. Udah, aku coba. Sangat pas. Gak nyangka selama ini kakak masih ingat ukuranku. Kenapa nggak dipakai biar kakak lihat? Aku lebih terbiasa pakai baju kerjaku. Pakai baju ini. Rasanya agak aneh. Biar aku pakai pas pesta nanti. Ya? Baiklah. Sini adik. Kakak ada hadiah untukmu. Masuklah. Naila Safrita menghadap Tuan Aditya. Menghadap Tuan Aditya. Kak,
Ini apa? Bangunlah, bawa kemari. Sini, Dek. Ini mobil dari kakak buatmu. Nggak boleh ditolak lagi. Kamu udah dewasa sekarang. Saat di luar nanti, kamu nggak cuma bawa namamu, tapi Pranata Corp. Jadi, nggak boleh naik sepeda lagi. Makasih, Kak. Kalau ini, surat pengalihan. Saham Pranata Corp. Kakak putuskan, kasih semua saham Pranata Corp ke kamu. Mulai sekarang, kamulah pemimpin Pranata Corp. Maksudnya apa? Kak, aku nggak bisa. Pranata Corp itu hasil kerja keras kakak. Betapa susahnya dulu. Orang nggak tahu, masa aku nggak tahu. Sudahlah. Kakak kerja sekeras ini, bukannya demi suatu hari. Nyerahkan Pranata Corp padamu, cepat terima ini. Nanti kakak marah loh. Baiklah. Mereka ini pengawal pribadi kakak. Ini Naila, dia kepala pengawal. Nanti dia yang jaga keselamatanmu. Naila, kamu harus 24 jam menjaga adikku. Jangan sampai dia terluka. Tenang saja Bu Kirana. Aku akan menjaga Aditya sekuat tenaga. Kak, kalau boleh, aku mau pergi ke kantor. Loh, cepat banget. Udah mau langsung kerja? Bukan, aku cuma mau lihat-lihat dulu. Boleh juga, biar Naila menemanimu. Bayu dan Tasya itu manis di depan, busuk di belakang. Entah kejahatan apa di belakang kakak. Aku harus menyelidikinya. Ayo pergi. Aduh Kak Bayu, gaun itu kapan selesainya sih? Nanti malam acara amalnya, apa aku masih bisa pakainya? Jangan panik, tunggu saja. Salahmu meremehkan gaun lain. Gaun-gaun itu terlalu murahan, tak nggak cocok sama auraku sama sekali. Cuma gaun itu yang pas. Gaun itu, aku bayar 800.000 yuan buat pesannya. Pasti cocok lah. Halo, Pak Bayu, gaun Anda sudah selesai. bagus. Yes, akhirnya selesai. Cepat, aku mau mencobanya. Tuan Aditya, ruang duduk di lantai 3. Sebentar ya. Oke. Tasya, di acara nanti, kamu harus tampil maksimal. Jangan sia-siakan usaha kakak. Aduh, aku tahu Kak, bawel banget sih Kak. Aku dengar, Aditya di acara nanti mau gelar donasi. Aku donasi 10 juta yuan. Tasya, kasih kalung ini juga ya. Apa? Astaga Kak, ngapain kasih sebanyak ini? Tasya, kata pepatah, masih besar, butuh modal. Kalau dia udah suka sama kamu, perhiasan apapun pasti dikasih. Benar, kan? Benar juga, nanti seluruh Pranata Corp milik kita. Kak, Ada apa? Kan orang itu nggak asing, ya? nggak asing? Siapa emang? Sepertinya. Ya, yang nabrakmu kemarin. Bukan Kak, ngapain orang mudik itu kesini? Kakak pulang tidur ya. Sampai salah lihat, ya udahlah. Cepat temani aku bikin gaun, nanti telat ke acaranya. Bu Nela, Ibu Yayu, ini Tuan Aditya, adik kandung Bu Kirana, juga calon pewaris Pranata Corp. Salam Tuan. Kamu direktur keuangannya? Iya Pak. Tolong carikan semua. Bukti transaksi asli, mutasi bank, serta izin pengeluaran besar selama setahun ini. Saya mau cek. Ini. Kenapa? Ada masalah? Nggak ada. Cepat sana. Baik. Tuan, ini semua datanya. Kenapa pengeluaran besar ini bisa lolos tanpa diaudit dulu? Itu. Orderan 5 juta ini, juga orderan 20 juta ini, nggak melewati proses audit, tapi langsung diteken. Itu semua vendor pilihan Pak Bayu langsung. Terus ini, uang 8 juta, tanpa ada tanda tangan, langsung ditarik dari kas perusahaan. Ini. Jawab. Uang 8 juta itu dipakai Pak Bayu buat beli kalung adiknya Nona Tasya. Apa-apaan? Apa katamu? 8 juta. Cuma buat beliin adiknya kalung. Buat adiknya saja habis 8 juta. Apalagi buat dirinya sendiri. Kalau kamu udah tahu semuanya, kenapa nggak dicegah? Sebagai direktur keuangan, gimana kerjamu? Pak Raka, mana saya berani. Semua orang di perusahaan ini sudah pernah tahu kalau Pak Bagas itu tunangannya Bu Kirana. Jadi Pak Bagas ini bisa lakuin apapun semaunya. Sejujurnya saja, saya jadi direktur. Juga karena baru diangkat direktur melaporkan masalahnya. Makanya dia diusir. Keterlaluan sekali. Dia benar-benar benalu perusahaan. Kalau terus begini, grup Wiratama bakal hancur di tangannya. Ingat baik-baik, perusahaan ini milik Wiratama, bukan Gunawan. Dia nggak berhak berkuasa di sini. Baik, Pak.
keluarlah. Soal masalah ini, jangan bilang ke siapapun. Saskia, cetak salinan semua ini, lalu simpan dokumen aslinya. Bersama mulai, aku harus pergi. Nanti bawakan salinannya padaku. Tapi, Bu Kirana suruh aku lindungi Anda 24 jam. Enggak apa. Lakukan saja perintahku. Semua bukti ini bagiku. Kamu lakukan. Bye. Oh ya, sekalian tolong selidiki juga. Bagus belakangan. Ikut ajal bisnis apa saja. Oh, ada proyek apa saja itu. Selidiki semuanya sampai tuntas. Shit. Salsa, baju ini nggak berlebihan kan? Ini gila, Raka bekas... Astaga, Kak. Kakak nggak paham deh. Raka itu kan cowok teknik. Biasanya sih pasti jarang interaksi sama cewek. Aku pakai baju ini, pasti bikin dia kelepek-kelepek. Lihat aja, dia pasti takluk. Bagus lah. Orang sekarang makin nggak beretika. Selamat datang, Pak. Masih sisa satu pakaian. Ya, makasih. Bapak, mohon maaf, parkirannya udah penuh. Apa? Kamu pikir kami buta? Tadi kan baru masuk, mobil view jelek. Itu parkiran terakhir. Kamu berisik banget sih. Kalau kamu banyak omong, percaya nggak, kamu bisa aku pecat sekarang. Pak, Sialan banget. Orang ini tuli atau buta sih? Nggak lihat isyaratku ya? Gembel yang bawa VW aja, seberaninya rebut parkiran kita. Aku labrak dia. Woi, cepat minggir. Ini parkiranku. Loh, kok kamu? Ini Samudra Jaya, hotel bintang 5 terbaik. Dasar kampungan, paling ada di sini. Kayaknya Hotel Tanjapura nggak ada aturan soal siapa yang boleh datang dan siapa yang dilarang. Wah, aku ngerti sekarang. Kamu dipanggil buat benerin AC kan? Atau mau sedot WC ya? Aku tentu saja datang ke perjamuan. Kamu ikut perjamuan? Jangan bilang malam amal yang diadakan Tuan Muda Raka Wiratama itu. Tentu. Menarik. Kamu pengen banget jadi kaya? Sampai gila begini ya? Baru juga beberapa hari, kok kamu makin banyak gaya sih? Oh ya? Siapa yang sebenarnya banyak gaya? Sebentar lagi kita tahu. Apa maksudmu? Berhenti. Ada apa lagi? Singkirkan mobil jelek. Atas dasar apa? Karena aku mau parkir di sini. Dengar ya, kamu bener-bener gak pernah kapok ya. Setauku, parkiran, hotel, Tanjapura, semuanya ada publik. Siapa cepat, dia yang dapat. Terus kenapa? Apa urusannya denganku? Suruh parkiran ini, ya aku bebas parkir di mana saja. Ngerti? Kalau aku nggak mau, sama saja kamu cari mati. Kamu, beraninya kamu ngomong kuku. Dari dulu aku berani kok. Kurang aja. Salsa, ada apa ini? Kap, udah ini, dia berani memukulku. Postur ini. Ternyata kamu. Kak, ada apa? kok aku merasa orang itu ini familiar banget ya? Sepertinya pelajaran yang lalu masih kurang ya. Cepat pindahkan mobilmu. Kalau nggak, aku bakal habisi kamu. Percaya nggak? Sudah aku bilang, ini tempat parkir umum. Aku nggak bakal pindah. Sialan, masih aja ngeyel. Kak? Kak, nggak apa-apa. Ah, kamu yang mulai. Aku cuma bela diri. Berengsek, kurang aja. Satpam, kesini. Halo Pak, ada apa ya Pak? Mobil orang ini, segera derek sekarang. Maaf Pak, Bapak ini datang. Duluan, parkiran ini haknya. Apa katamu? Lihat saja nanti. Bawa orang-orangmu ke area parkir. Siapa yang bikin onar di sini? Pak Bagas, Nona, Salsa. Si brengsek, mukul aku dan kakakku. Anak buah mau belain dia. Jelaskan, ada apa ini? Kapten, Bapak ini parkir duluan. Mereka maksa dia pindah. Bapak ini nolak. Mereka mukul. Akhirnya, terjadi ribut. Maaf ya Bapak ini. Statusnya apa?
Backingannya siapa? Nggak ada status, apalagi backingan. Nggak ada status ataupun koneksi. Kamu kesini. Kapten. Dasar nggak tahu diri. Minta maaf. Kapten, untuk apa? Ini kan tempat parkir umum. Kamu tahu siapa mereka? Beliau nih, wakil CEO grup Wiratama, Bapak Bagas Gunawan. Dan beliau, adiknya Pak Bagas, Nona Salsa Gunawan. Kamu berani cari masalah. Cepat minta maaf. Meski mereka berkuasa, Bapak ini tiba duluan. Ngil banget sih kamu. Maaf gak? Tunggu sebentar. Minta maaf, begini kurang tulus. Dia harus berlutut minta maaf. Cepat berlutut. Dengar tidak? Kamu mau dipecat ya? Jangan berlutut. Pria hanya boleh sujud pada Tuhan dan orang tua, tapi pantang sujud pada sampah macam kalian. Kusut siapa sampah? Maksudku kamu juga, kalian semua itu sampah. Hei, kurang ajar. Hina aku nggak masalah. Kok berani hina Pak Bagas dan Nona Salsa? Kamu udah bosan hidup ya? Dasar rakyat jelata rendahan. Udah mau mati masih berani banyak omong. Menarik. Bocah, waktu itu aku belum puas main-main. Hari ini, biar aku ladeni kamu sampai puas. Sana, hancurkan mobilnya. Bodoh, malah diam. Sini berikan. Masih berani Sok? Sok hebat lagi. Susah Sok. Puas rasanya. Gimana? Masih berani Sok? Ini akibatnya kalau nggak mau mindahin mobil. Merusak mobilku. Kamu pasti harus ganti rugi. Boleh, biar aku ganti. Berapa sih harga VW Rongsok ini? 100.000 aja cukup? Salsa, kasih dia 200.000. 100.000 sisanya. Anggap saja biaya berubah. Buat hajaran dariku. Oke kah? Ini 200.000-nya. Ambil sana. 200.000, ganti lampunya saja, kurang. Apa katamu? Dasar gembel. Kamu udah gila harta ya? Beraninya kamu merasa aku. Mobil ini sepertinya beda. Apanya yang beda? Bodi belakangnya ada huruf. Hah? Maksudmu? Beneran ada hurufnya. Astaga, ini VW Phaeton. Harganya pasti jutaan loh. No, Nona Salsa, ini bukan urusanku ya. Kamu yang merusaknya. Kak kamu? Mana mungkin? Gembel kayak dia. Mana bisa beli mobil ini? Kak? Kirain harganya berapa? 5 jutaan doang kan? Pecundang ini udah berani lawan kita. Hari ini, kita tunjukkan kehebatan kita. Kasih dia, dan kita lihat apa nyawanya cukup buat memakainya. Bisa lah. Segini nggak cukup, karena mobilku ini nilainya mencapai 50 juta. Apa kamu bilang? 50 juta. Dasar kampungan. Kamu bener-bener nggak tahu diri. Nipu kok nggak masuk akal. Nipu? Coba lihat baik-baik dulu. Baru bilang, aku nipu atau enggak. Logo mobil ini. Dan interior ini. Bukannya ini mobil yang kukirim ke Kirana. Ini Phaeton edisi terbatas terbaru. Cuma ada 3 di dunia. Harganya memang 50 juta. Apa? Gimana? Aku nggak bohong kan? Kakak pasti salah lihat. Mana mungkin dia mampu beli mobil semahal ini. Aku tahu. Sampah ini pasti nabung. Buat beli logo palsu dan ditempel. Nggak mungkin. Mobil ini pasti asli. Aku nggak mungkin salah. Berarti dia nyewa mobilnya. Sekarang banyak rental. Nyewa mobil itu kan gampang banget. Itu dia masalahnya. Mobil ini mau rental sehebat apapun gak akan punya. Cuma keluarga konglomerat yang bisa membelinya. Apa? Kak? Ngomong apa sih? Konglomerat apa coba? Dia itu cuma gembel? Nah, mungkin ada hubungannya. Menurutku, kakak pasti salah lihat. Benar Pak Bagas. Tamu hotel Tanjapura orang kaya semua. Aku di sini belasan tahun. Kalau ada orang sehebat itu, aku pasti tahu. Tapi dia, aku belum pernah lihat. Lihat aja tangannya. Yang kapalan itu pasti kuli bangunan. Mana mungkin dia kenal konglomerat? Menurutku, mobil itu pasti dia sewa.
Apa iya? Aku yang salah lihat? Udahlah, Kak. Ngapain buang waktu sama dia? Dia cuma pecundang yang sok kaya. Cepat hajar dia. Kita harus ke pesta. Patahkan kaki dan tangannya. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Ajar dia. Dengar itu teman-teman, hajar! Dasar gembel, mati aja kau. Hentikan! Berdiri yang benar. Jalan dari mana ini? Beraninya mukul aku. Tuan Raka, Anda tidak apa-apa? Aku baik. Beraninya kalian sentuh Tuan Raka. Kalian cari mati ya? Saskia, Kak, dia itu siapa sih? pengawal pribadinya Kirana. Bukannya jaga Kirana? Ngapain ke sini? Kalimat itu harusnya aku yang tanya. Ngapain bawa banyak orang? Kurang ajar? Cuma seorang pengawal, beraninya ngelabrak kakakku. Sasa, dia bukan pengawal biasa. Dia sudah ikut Bu Kirana belasan tahun lamanya. Terus kenapa? Toh, tetap cuma anjing pelihara. Tahu nggak kakakku ini siapa? Dia wakil presidir grup Wiratama. Tunangannya, Kirana. Dan aku bakal nikah sama adiknya, Raka Wiratama. Nanti, akulah nyonya muda keluarga ini. Dasar anjing penjaga, ngapain menggonggong? Kamu! Adikku benar. Saskia, aku udah lama mau padamu. Biar kamu udah lama ikut Kirana. Emangnya kenapa? Setelah aku menikahinya, kamu bakal jadi anjingku juga. Tapi, aku penasaran, anjing sepertimu ini, kok nggak jaga majikan? Malah lindungin orang luar ini. Kalian berdua ada hubungan apa? Dia bukan lu ada? Oh, aku paham. Dia cowok simpananmu kan? Ngaku aja. Dia cowok simpananmu? Iya kan? Tapi sayangnya, seleramu buruk banget. Kok cowok kayak gini diembat? Awas ketularan miskin. Jaga bicaramu. Oh, astaga. Aku ngerti sekarang. Semuanya masuk akal. Tadi aku sempat bingung, dapat mobil ini dari mana. Sekarang jelas sudah. Mobil ini harusnya hadiah tunangan Kirana buatku. Tapi malah kamu bawa diam-diam buat dipakai simpananmu. Iya kan? Apa katamu? Kak, mobil ini tuh kado tunangan dari Kak Kirana. Tepat sekali. Soalnya tadi Kirana sendiri yang bilang. Dasar cewek sialan. Kamu jadi mobil kakakku buat dikasih ke simpananmu. Saskia, oh Saskia, akhirnya kamu kena batunya. Selama ini kamu menyulitkanku, tapi sekarang aku yang pegang kelemahanmu. Nggak nyangka banget, ternyata kamu segak tahu malu ini. Kamu? Aku nggak melakukannya. Kakak Bagas. Bagas Gunawan, aku perhatikan dirimu ini memang benar-benar bodoh. Tapi aku beritahu ya, Kirana Wiratama takkan pernah menikahimu. Semahalnya, Raka Wiratama juga takkan menikahinya. Kurang ajar. Lebih baik kalian segera kubur impian kalian itu. Kak, ngapain dengan dia? Hajar dia. Coba saja kalau berani. Mereka cuma berdua, ngapain takut? Aku yang tanggung jawab. Maju serang. Kawan-kawan, ayo serang! Kalian semua, keluarlah! Serang dia. Lepasin aku. Sumpah, aku buat kamu mati mengenaskan. Saskia, beraninya kamu mukul aku demi berondong ini. Percaya nggak ku laporin ke Kirana, biar dia habisi kamu? Laporin aja. Tapi pastikan, kau bilang, aku yang nyuruh. Awas kamu. Tunggu pembalasanku. Kalian tunggu mati saja. Tuan Raka, mau diapakan mereka? Sebagai Kapten Satpam, bukannya jaga ketertiban dan bersikap adil, kamu malah cari muka. Dan jadi, antek mereka. Jabatan Kapten Satpam ini nggak pantas buatmu. Memangnya kamu siapa? Bisa asal mencat aku? Asal kamu tahu ya, Pak Bagas itu akrab banget sama manajer kami. Nanti, kalau dia laporin hal ini ke manajer, bisa aja aku malah naik jabatan dan gaji. Oh, gitu. Emangnya iya? Halo, Pak Benny. Kapten keamanan di sini salah gunakan kuasa dan kelakuan buruk, pecat dia. Aku lihat satpam ini lumayan juga. Siapa namamu? Saya Yusuf Ramadan. Biar Yusuf Ramadan jadi kapten keamanan. Ya ampun, kamu pintar banget ya pura-puranya. Kamu ngaku kenal Pak Benny. Kamu tahu dia siapa? Dia itu bos besar Hotel Tanjapura. Mana mungkin kenal kamu? Halo, manajer Bastian. Guntur Hartawan, cepat kemasi barangmu. Keluar sekarang, posisi kamu akan diganti Yusuf Ramadan. Tunggu, manajer Bastian. Kenapa bisa begini? Memangnya aku salah apa? Kamu bikin ulah, sama siapa? Pak Benny telepon aku langsung. Kamu ini sebenarnya siapa? Raka Wiratama.
Tuan Raka, sekarang kita gimana? Ya, mau gimana lagi? Maksudnya pergi ke pesta buat nonton drama. Kak Kirana. Salsa, Bagas, kalian ini kenapa? Kak Kirana, kami habis dipukuli. Apa? Kak Kirana, coba lihat. Lihat lukaku dipukulin. Bagas, kamu juga dipukuli? Iya. Kak Kirana. Siapa? Berani sekali. Aku pasti membalasnya. Kak Kirana, itu pengawal pribadimu. Kakak nggak tahu, dia simpan cowok lain. Saat kami pergoki, dia malah hajar kami. Apa katamu? Kirana, ucapan Salsa itu benar. Ku tegur dia, ini mencoreng nama Wiratama. Dia masang kami. Gak nyangka Saskia orang yang begitu. Begitu, Elsa, Bagas, pesta akan segera mulai. Kalian obati dulu, selesai pesta. Aku pasti beri penjelasan. Oke, baiklah. Kak Kirana, kalau gitu, kami pergi dulu ya. Saskia, benar-benar seperti itu? Raka, pestanya segera dimulai. Baiklah? Ganti baju di ruang istirahat. Segera datang. Oke, sip. Tuan Raka, ku cari ahli restorasi terbaik, tapi hasilnya cuma segini. Ibu, tenang saja, kakak tak akan kena tipu. Oh ya, barang yang ku minta itu, apa sudah siap? Semuanya di sini. Salsa Gunawan, Bagas Gunawan, bersiaplah menerima hadiah dariku. Ayo. Wah, gila. Kak, acara amal ini dibikin mewah banget ya. Aku belum pernah datang ke pesta semewah ini. Pasti dong. Pesta kali ini kan Raka yang adain. Semua toko bisnis pasti segan sama grup Wiratama. Nick, setelah kamu nikah, kamu harus atur dia. Pesta semacam ini suruh kurangi. Uang itu cuma nyata kalau di kantong kita. Buat apa? Disumbangin ke orang miskin? Kan bodoh. Iya? Tenang saja, Kak. Nanti aku pasti bikin dia takut istri. Apapun yang ku minta, dia nggak berani nolak. Baguslah. Kiana, kamu datang. Kamu hari ini cantik banget. Kak Kirana, kau sampai hampir nggak ngenalin. Oh ya, Kak Kirana, Kak Raka kok belum datang? Aku udah telepon dia. Ganti baju di ruang istirahat, bentar lagi kemari. Waktu Raka dirawat, aku dan Salsa udah lama mau jenguk, tapi dia nggak ngizinin. Hari ini, akhirnya ketemu adik kesayanganmu itu. Dia bilang, gak sopan nemuin kalian pas luka. Jadi di pesta ini, dia mau sapa secara resmi. Ayo, sungkan banget. Kelak kita ini, hanya keluarga, ngapain segan gitu? Kak Kirana, aku dengar pesta ini inisiatif Kak Raka. Dia peduli banget sama Amal. Aku sungguh kagum. Iya, dia emang baik dari kecil. Bu Kirana, Pak Bagas, Pak Haryo, buka ini. Kalian datang. ku dengar Raka ngadain acara amal, jadi kami datang kemari. Raka anak itu, sepulang dari luar negeri, langsung bantu Pegunungan Sagalma. Aku pun udah 10 tahunan gak ketemu. Waktu terakhir ketemu, dia masih segini. Kalau ketemu lagi, bisa-bisa gak kenal. Dia sekarang udah tumbuh tinggi loh. Bu Kirana, gimana hubungan kalian? Pak Bagas ini kan tampan dan serasi denganmu. Terima kasih Bu Kartini. Soal hubungan kami sedang proses. Sejujurnya ya, sama Raka saja. Saya belum ketemu. Mumpung ada kesempatan, saya mau temui Raka. Baguslah. Dan ini siapa? Pak Haryo, ini adik perempuanku, Salsa Gunawan. Salsa, siapa mereka berdua? Halo, Pak Haryo. Bu Kartini. Ya ampun, lihat deh gadis ini. Sudah cantik, penurut pula. Sejauh yang ku tahu, adikmu Raka belum menikah kan? Cocok banget berdua, biar ada kebahagiaan ganda. Banyak omong aja. Raka di mana sih? Sampai sekarang belum kelihatan. Halo semua, saya MC perjamuan malam ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara malam amal ini. Tema acara kita malam ini, untuk anak Sagara Lembah, galang dana pendidikan agar mereka bisa maju. Sekarang, bagi tamu yang hadir, silakan duduk sesuai nama. Acara kita akan dimulai 10 menit lagi. Mohon tunggu sebentar. Ternyata cuma MC. Kami kesana dulu ya. Silakan. Bu Kirana, bos PT Sensa Sentral datang. Dia setuju akuisisi, tetapi dia ingin bertemu ibu langsung. Akuisisi Sensa, penting untuk strategi kita.
Bagas, aku ke sana dulu. Nanti kalau Raka datang, tolong jaga dia ya. Tenang saja, ada aku. Kak, caranya kan udah mau mulai. Si Raka itu kok belum Mungkin sebentar lagi. Kak, Raka datang. Mana? Lihat, dia di sana yang pakai jas di depan, baru aja duduk. Lihat papan namanya. Ada nama Raka Wiratama kan? Kalau dia duduk di sana, dia pasti Raka Wiratama. Masuk akal. Nggak lewat pintu utama ya. Adiknya, Kirana ini nggak banyak gaya. Sosa, kita sapa dia dulu. Biar lebih akrab. Dia itu pasti belum kenal kita. Halo, apa ini Kak Raka? Aku Salsa Gunawan, adik Bagas Gunawan. Halo, ini dengan Pak Raka Wiratama. Halo Raka, aku Wakil Presiden Grup Wiratama, Bagas Gunawan, tunangan kakakmu. Nanti kita jadi keluarga. Senang mengenalmu. Ternyata kamu. Kamu rupanya. Ngapain di sini? Kenapa aku nggak boleh? Kenapa kamu lagi pecundang? Astaga, kamu beneran kayak lintah, ya? Ngikutin kami kemana-mana aja. Kamu beneran mau cari mati ya? Jawab, buat apa kamu kesini? Udah aku bilang, aku datang ke jamuan ini. Lelucon, kamu sadar nggak ini acara apa? Kamu di sini, semuanya orang-orang elit. Apa gembel kayak kamu? Pantas ada di sini. Lihatlah, sok pakai jas segala. Demi masuk ke kalangan atas, kamu sampai niat banget ya. Hei bocah, mending kamu cepat pergi. Kalau berani bikin onar, aku bakal tunjukin arti hidup lebih buruk dari mana. Kenapa harus pergi? Ku bilang, aku kesini buat hadiri pesta. Mau hadiri pesta ini? Orang yang ikut pesta ini, semua punya undangan ini. Kamu punya? Enggak, karena aku nggak butuh. Kamu benar-benar orang. Paling nggak tahu malu. Ayo semuanya, coba lihat orang ini ya. Dia pernah nabrak aku, Kang Omres, sampai ke pestanya Tuan Muda Raka. Ada apa ini? Itu Pak Bagas dan Nona Salsa. Orang itu siapa? Nggak tahu. Tapi menurutku, dilihat-lihat, kayaknya dia lagi dilabrak. Benar sekali. Orang ini pernah menabrak adikku. Agar tidak ada masalah, sudah kasih dia banyak uang. Tapi dia serakah sekali. Dan sekarang, dia berani mengacau di sini. Zaman ini, ada saja orang semacam ini. Bagas Gunawan, Salsa Gunawan, kalian berdua jago memutar balikan fakta. Tapi, aku cuma ingin bilang dua hal. Pertama, sama uang kotor kalian, aku sama sekali tidak tertarik. Kedua, aku tidak menyelinap masuk. Gimana cara masuk? Semua orang di sini punya undangan dari Tuan Raka. Kenapa kamu nggak punya? Kenapa? Jawab dong. Mulai panik ya. Kamu malah duduk di kursi Tuan Raka. Kamu nggak bisa baca tulisan ya. Sini, aku kasih tahu ya. Tulisan ini dibaca Raka Wiratama. Masalah sepertimu, kamu pantas duduk di sini. Aku duduk di tempat ini karena aku memang berhak duduk di sini. Karena akulah penyelenggara pesta ini, Raka Wiratama. Apa katamu? Aku adalah inisiator perjamuan ini, Raka Wiratama. Dia Raka? Ya, katanya dia Raka. Apa benar dia Raka? Mana aku tahu. Tuan Raka jarang di rumah. Mungkin di kota Samudra Jaya nggak ada yang tahu wajahnya. Apa dia itu Raka? Matanya memang agak mirip. Ayo, gimana menurutmu? Aku juga kurang yakin. Lagi pula, terakhir ketemu Raka udah 10 tahun yang lalu. Waktu itu, dia masih anak-anak. Kalau ada yang menyamar, itu dosa besar. Hei, dengar ya. Kamu bener-bener gila. Berani nyamar jadi Tuan Raka. Kamu pikir duduk di kursi Tuan Raka bikin kamu jadi Raka? Terserah kalian. Aku bisa buktikan kalau kamu itu palsu. Asisten Rani, kesini. Sini, bilang, apa pria ini yang dulu nabrak aku dan meras uangku? Benar. Orang ini nabrak Nona Salsa dan terus mendesak. Karena kasihan Nona Salsa memberinya uang. Orang ini cuma rakyat jelata. Nggak mungkin Tuan Raka. Ya ampun, beraninya dia nyamar jadi Raka. Benar-benar nekat sekali. Asisten Rani, asisten pribadinya Bu Kirana. Omongannya udah pasti benar. Beraninya dia nyamar jadi Raka. Sungguh tak termaafkan. Asisten Rani, sejauh yang aku tahu, kamu bisa jadi asisten kakakku
itu karena tidur semalam dengan seseorang, kan? Kamu, jangan ngawur kamu. Beraninya fitnah aku. Aku fitnah, tau nggak? Kamu tahu itu sendiri. Kupikir kamu cuma penakut, tapi ternyata aku tahu kamu juga sampah yang licik. Kamu. Di mana orang ini? Tahu urusanku dengan Rani? Pasti Saskia, wanita itu yang bilang. Sudah, dasar kampungan. Aku paham orang rendahan sepertimu yang ingin nempel ke orang kaya. Ayo sini, minum semangkuk sup ini, baru kulepaskan kamu. Gimana, ha? Ayo cepat diminum. Setiap hidangan di dalamnya dan semua anggurnya selamanya takkan bisa kamu cicipi. Beraninya kamu siram aku. Asal tahu saja, kamu bakal nikah sama Kak Raka. Awas kalau dia datang. Kak Raka, jangan so akrab. Setahu saya, dia tak seakrab itu denganmu. Kamu. Hadirin yang terhormat, teman-teman, dimohon untuk tenang dan kembali ke tempat. Waktunya sudah tiba. Sekarang saya nyatakan, malam amal ini resmi dimulai. Ayo, Nona Salsa, jangan ladeni dia. Acaranya lebih penting. Duduk dulu. Kita urus dia nanti. Lihat saja nanti. Sesi pertama malam amal ini adalah penggalangan dana. Semoga Anda semua bisa mengulurkan tangan berbagi kehangatan. Setiap rupiah yang didonasikan akan disalurkan sepenuhnya ke pendidikan anak perguruan Sagara Lembah. Selanjutnya, silakan para donatur naik ke panggung. Halo semua, mewakili Raja Wali Logistik menyumbang 500.000. Hah? Kok Kak Raka belum datang? Kalau dia nggak datang, kamu gunanya kita donasi nanti. Dia kan nggak lihat. Tenang saja. Dia pasti akan tahu. Siapa tahu. Dia ada di suatu sudut aula, memperhatikan diam-diam. Sangat mungkin ini ujian darinya untuk kita. Mewakili otomotif gaya baru menyumbang 800.000. Ayo Salsa, giliran kita. Halo semua, saya Wakil Presidir Pranata Corp, Wihwarasana. Dan ini adikku, Tasya Armanda. Selanjutnya, saya atas nama pribadi menyumbang ke Pegunungan Wanasari, Pulau Jati. Wah, gila, 10 juta atas nama pribadi pula. Pak Bayu benar-benar royal. Benar. Lagi pula, dia Wakil Presidir Pranata Corp. Halo semuanya, saya Tasya Arumanda. Aku biasanya jarang kerja, tapi aku rela memberikan kalung senilai 8 juta ini ke Pegunungan Wanasari demi dukung acara Kak Aditya. Wah gila, 8 juta. Itu juga lumayan loh. Kakak beradik ini sungguh baik hati. Tak heran, memang orang pilihan Bukirana. Anak muda, memang hebat. Syukurlah. Tunggu dulu. Uang mereka berdua jangan diterima. Apa? Jangan diterima? Benar, karena uang mereka berdua adalah uang kotor. Maaf Tuan, apa saya salah dengar? Anda bilang uang mereka hasil korupsi? Benar. 10 juta Haris Gunawan dan kaum 8 juta milik Kera Gunawati, semuanya hasil korupsi aset grup Adiwangsa, bukan harta pribadi mereka. Oh cuma apa? Yang benar saja. Oh bisa sih? Pak Jilang, dia ngawur. Tadi dia mengaku jadi Adiwangsa. Saya minta usir dia dari sini. Benar, dia cuma penipu yang numpang makan. Dia bahkan nggak punya undangan. Apa aku bicara ngawur? Kalian sendiri sangat tahu. Para hadirin, aku punya bukti di sini. Bisa buktikan semua donasi mereka adalah hasil korupsi. Ini Kalian bisa lihat sendiri. Lihat apa ucapanku? Ini benar atau tidak? Astaga, Pak Haris ini pakai vendor yang sama. Tapi vendor ini gak ada kualifikasi. Dah, berapa swapnya? Bukan itu saja, dia juga korupsi dana besar buat main saham. Lalu kalau itu, ternyata dibeli, pakai 8 juta uang kantor. Berani sekali dia. Haris ini, tentunya ke orangnya begini. Jangan dilihat. Sih,
bawa sini? Semuanya. Ini semua palsu. Dia masalahnya. Dia dendam pada adikku. Makanya dia balas dendam. Benar. Dasar brengsek. Aku udah cukup sabar. Kamu bohong. Kenapa kamu jahat begini? Robek saja. Robek sepuas kalian. Oh, itu semua cuma salinan. Yang asli sudah kusimpan aman. Bocah, apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Aku ingin kau hancur lebur. Satpam! Satpam! Serat dia keluar! Susah! Siapa yang berani gerak? Siapa berani? Tuan Raka? Udah ketemu? Udah. Bagus ya, Kezia. Aku tahu kamu yang ngajak. Jawab. Kamu kan yang nyuruh dia. Haris Gunawan, kalau kamu gak lakuin hal kotor, kenapa takut dibongkar? Kamu? Diam kamu. Wanita kurang aja. Semuanya, dengar. Kezia ini kan pengawalnya Bu Safira. Tapi diam-diam dia curi uangnya demi simpanannya. Simpanannya itu, ya dia ini kurang ajar. Masih berani ngawur. Aku nggak ngawur. Asisten Rani. Coba bilang, apa benar dia curi uang Bu Safira buat biayain pacarnya? Aku. Cepat bilang. Aku nggak tahu. Makanya tolong tanya yang lain. Ada apa sih ini? Kacau banget. Nggak tahu. Kita lihat aja. Urusan ini gak sesimpel itu. Ku beritahu ya. Pria di depan kalian ini, Tuan Muda Adiwangsa, adik kandung Bu Safira, Raka Adiwangsa. Kalau berani ngawur lagi, ku cabut lidahmu. Kak Haris, apa mungkin dia beneran Raka Adiwangsa? Aku jadi Raka Adiwangsa. Mana buktinya? Bukti? Gampang kok. Telepon aja kakakku. Semuanya, suara kakakku ini, kalian pasti udah hafal kan? Selamat siang. Panggilan dialihkan ke kotak suara. Nombor yang dituju tidak dapat menjawab. Panggilan dialihkan ke kotak suara. Nombor yang dituju tidak dapat menjawab. Aku bilang, kalau akting yang lebih meyakinkan dikit, kok bisa nggak nyambung? Yang kenal Bu Safira pasti tahu, HP-nya itu nyala 24 jam non-stop. Masa ya nggak nyambung? Atau biar aku yang telepon Bu Safira, semuanya lihat kan? Orang ini cuma seorang penipu. Dokumen yang dia kasih tadi, itu semua juga palsu. Dia cuma mau memfitnahku. Ternyata dari tadi cuma bohong. Sudah kuduga, Pak Haris nggak mungkin berbuat gitu. Lagian, dia kan pilihan Bu Safira. Kenapa tuhnya dia? Dari semua orang, malah ngaku jadi Tuan Raka. Entah apa yang dia pikirin. Tuan Raka, Bu Safira, pasti lagi sibuk. Cukup, jangan, nggak usah sok. Kalian masih mau main sandiwara? Sampai kapan, ha? Asal kalian tahu, masalah kalian udah aku laporin ke Bu Safira. Tunggu dia balik. Kalian pasti langsung dipecat. Memecat. Kamu sepertinya mengingatkanku, kakakku sudah menyerah semua sahamnya padaku. Sekarang, aku Prestir Adiwangsa. Aku akan memecatmu. Sampah sepertimu. Gak pantas kerja di Adiwangsa. Kamu bilang apa? Kamu mau memecatku? Aku gak salah dengar? Apa otakmu itu benar-benar sudah rusak? Halo, ini Raka Adiwangsa. Mulai sekarang, Haris Gunawan, bukan lagi Wapres Dir Adiwangsa. Segera urus surat pemecatannya. Membawa acara, lanjutkan perjamuannya. Aku muak melihat badut ini. Beraksi lagi. Satpam. Cepat dia keluar dari sini. Anak muda, cukup sampai di sini. Segera pergi ya Allah ini. Masih muda kok kelakuannya buruk. Malah belajar menipu orang. Dia harus diberi pelajaran. Buan, Pak Aryo, kalian datang? Anak muda, kamu kenal kami? Tentu saja kenal. Kecil, kalian sering ajak aku main. Ini? Halo? Kenapa? Apa? Aku dipecat dari Adiwangsa. Aku dipecat grup Adiwangsa. Kok ngomong apa sih? Aku dipecat Adiwangsa. Apa? Mana mungkin? Haris, sekarang kamu percaya kan? Kamu beneran Raka? Benar, Bulan. Segah, anak nakal udah sebesar ini sekarang. Wah, aku nyaris nggak ngenalin. Dasar bocah, telat sedetik aja ngaku. Tongkatku ini udah kupukulkan padamu. Pak Haryo, Bapak masih aja suka bercanda. Pak Haris, semuanya udah sangat jelas. Kamulah yang menipu semuanya. Apa perbuatan kotor di belakang Bu Safira? Itu memang benar. Bukan, Bulan, Pak Haryo, dia bohongin kalian.
Kalau dia kenal kalian, kenapa? Aku juga kenal kalian. Dia itu orang yang licik. Lagian, dia juga dibantu Kezia. Nggak susah buat mereka cari tahu soal kalian. Iya, kan? Ini. Benar, dia cuma orang kampung. Gimana mungkin dia Raka? Apalagi jadi Dirut Adiwangsa. Dirutnya kan Kak Safira. Dia pasti nyamar. Pemecatanmu pasti palsu. Pasti dia sewa orang pura-pura. Benar, aku wakil Dirut Adiwangsa. Sekalipun kamu Dirut, kamu nggak bisa asal mecat aku. Itu butuh persetujuan dari Dewan Direksi. Haris, kamu lupa ya? Dirut Adiwangsa itu punya hak veto mutlak. Pengetahuanmu detail juga ya. Jalan, berapa banyak yang kamu bocorin soal rahasia Adiwangsa? Kamu tahu nggak? Sekarang, kamu udah lakuin kejahatan bisnis. Satpam, cepat tangkap mereka berdua. Siapa berani? Aku ini wakil Dirut Adiwangsa. Aku berhak lakuin ini. Cepat serang. Apa-apaan kalian ini? Kalian sedang apa ini? Makin seru nih. Bu Safira, udah balik. Iya, siapa yang salah tinggal tanya saja. Kak Safira. Kira, ada apa? Kalian sedang apa ini? Kak Safira, ya orang itu, dia gangguin aku. Pesta Karaka ini harusnya lancar, tapi dia malah bikin kekacauan. Dia larang aku dan kakak donasi. Siapa yang berani-beraninya bikin kacau di pesta Adiwangsa? Kak Safira, dia orang yang nabrak aku kemarin, padahal kita udah damai saat itu. Siapa sangka dia nyusup ke pesta Adiwangsa cari ribut. Dia nyumpahin, kakak nggak bisa sama kakakku. Lalu nyumpahin, aku nggak bisa sama Kak Raka. Kak Safira, dia benar-benar jahat. Apa? Siapa kamu sebenarnya? Safira, dia ini simpanannya si Kezia itu. Kezia gara-gara dia. Sampai berani mukul kita berdua. Dia juga kasih mobil pemberianmu untuk dipakai dia. Pengawal pribadimu itu harus dikasih pelajaran. Mobil pemberianku? Kapan aku kasih kamu mobil? Kemarin kamu nanya, mobil apa yang ku suka? Mobil itu Louis Vuitton edisi terbatas itu loh. Ya ampun, Haris Gunawan, si elit bisnis yang penuh perhatian. Ke Ira Gunawati yang sangat terpelajar dan baik hati. Hebat, akulah si penjahat yang dimaksud. Aku bukan cuma nabrak dia, tapi diam-diam nyuri mobilnya. Aku nyusup ke pesta Tuan Raka, buat numpang makan minum, dan sengaja ngacauin pestanya biar mereka berdua batal donasi. Ternyata sadar, bukan semua kesalahan. Baguslah kalau mau ngaku. Tentu, itu cuma omongan sepihak mereka. Tapi kalau ku bilang yang berbuat salah itu mereka, kamu pasti percaya kan? Kakak? Apa? Kakak? Safira, ada apa ini sebenarnya? Dia, kenapa dia memanggilmu kakak? Haris, asal kamu tahu, aku nggak pernah membelikanmu mobil. Mobil itu aku beli untuk adikku. Apa? Buat adikmu? Ya, dia itu adikmu. Memangnya siapa? Dia adik kandung dari seorang Safira Adiwangsa, yaitu Raka Adiwangsa. Hah, ini... Dia benar-benar Raka. Habislah, sekarang semua tamat. Ya, ternyata benar-benar Raka. Seingatku, aku sudah berkali-kali bilang kalau aku ini Raka, kan? Tapi kalian gak percaya. Raka, tadi kakak sibuk, jadi tak angkat teleponmu. Tapi lihat pesanmu, kakak langsung ke sini. Bilang ke kakak, ada apa sebenarnya? Bu Safira, mereka di parkiran bawah tanah rebut lahan Tuan Raka. Tuan Raka menolak. Mereka panggil Sat untuk memukulnya dan menghancurkan mobil dari Anda. Saat saya tiba untuk mencegah, mereka tak mau dengar, bahkan sebut dia pria simpanan saya. Apa? Bu Safira, ini salah paham. Aku, kau tahu dia itu Raka. Aku tak mungkin kasar padanya. Aku pasti melindunginya. Benar, Kak Safira. Ini cuma salah paham. Aku nggak nyangka dia itu ternyata adikmu. Jangan kalian. Kalau yang kalian hadapi orang lain, kalian bebas menindasnya. Kak, bukan begitu. Kak, waktu aku pulang, yang baru itu si Kera. Jelas-jelas dia yang lawan arah. Malah nuduh aku dan memeras 1 juta. Aku tolak, dia panggil kakaknya untuk memukulku. Mereka menghinaku, melucuti bajuku dan memaksaku berlutut. Lenganku dipukul sampai retak. Kepalaku pun gegar otak. Bahkan, mereka merobek satu-satunya foto kita dan ibu. Apa? Benar-benar tak termaafkan? Kezia, tahan mereka dan hajar sampai habis. Baik. Hajar mereka. Jangan. Safira, kami benar-benar salah. Ini cuma salah paham. Aku selalu mengira satu dari kalian sangatlah dewasa, satunya lagi baik hati. Tapi tak kusangka kalian sangat arogan di belakangku, memakai nama keluarga Adiwangsa untuk berbuat seenaknya di luar. Haris, kesalahan terbesarmu adalah berani mengusik adikku. Di dunia ini,
Dia adalah satu-satunya keluargaku. Jangankan kita belum menikah, kalaupun kita sudah menikah, aku bisa menceraikanmu saat ini juga. Raka, aku tahu aku salah. Sungguh nggak tahu itu kamu. Kumohon, bujuk Kak Safira. Tolong lepaskan kami. Kamu sadar kesalahanmu? Atau sadar kalau kamu bakal tamat? Waktu aku peringatkan kalian, kenapa kalian gak percaya? Aku sungguhan Raka Adiwangsa. Kalian bakal menyesal. Safira, mengingat bertahun-tahun, aku selalu mengabdi padamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menebusi pada Raka. Aku pasti akan berubah. Nanti, aku pasti akan lebih mencintaimu. Kita sekeluarga akan selalu bersama. Boleh, ya? Kak, coba lihat ini. Lihat ini. Sini dong, Haris, minum dulu yuk. Kamu nakal deh. Ini terakhir kalinya Haris pergi untuk bahas bisnis. Kezia temukan, hampir tiap dia pergi, pasti bawa klien ke karaoke. Safira, itu semua demi urusan bisnis. Bukan kemauanku ke sana. Kamu tahu kan, di dunia bisnis, hal begini kadang sulit dihindari. Percayalah, aku sangat mencintaimu. Oh, ya? Kak, coba lihat ini. Ini nakal deh. Sebenarnya kamu menjadi CEO grup Adiwangsa, jangan-jangan kamu beneran naksir dia ya? Tenang aja sayang, wajahnya tiap hari jutek. Mana sudi aku suka. Kalau bukan demi kekuasaan, ngapain aku ladenin dia? Pas aku jadi CEO Adiwangsa, aku pasti jadikan kamu kepala sekretaris. Haris Gunawan. Gak nyangka, kamu selalu bohongin aku. Haris Gunawan, kamu benar-benar bikin aku takjub. Dari mana dapat video ini? Kalau nggak mau ketahuan, jangan pernah lakuin itu. Raka, kakak yang salah soal ini. Kakak salah nilai orang. Sampai kamu disakit. Kak, untung cepat ketahuan. Asalkan kakak selamat, itu udah cukup. Haris dan Keira, kok bisa lakuin hal sekeji ini? Iya benar, kejam banget. Mereka itu sepasang bajingan. Kak, ini bukti Keira dan Haris gelapkan aset perusahaan jumlahnya puluhan juta. Kezia yang siapin. Bu Safira, ini baru data setahun. Total pastinya masih harus diselidiki. Oke, selidiki sampai ke akarnya. Jangan lewatkan satu hal pun. Aku mau mereka membusuk di penjara. Safira, aku gak akan berani lagi. Tolong beri aku kesempatan. Kumohon. Kak Safira, ini semua ulah kakakku sendiri. Lo nggak terlibat. Tolong lepaskan aku. Bukan, Keira, kamu. Kak, jangan salahkan aku. Aku masih muda. Masa harus dipenjara? Benar-benar saudara sejati ya. Keira masih ingat ucapanku, Safira pasti nggak akan sudi nikahi kakakmu. Dan juga Raka Adiwangsa nggak akan sudi nikahimu. Sekarang kamu percaya? Bawa mereka pergi. Serahkan ke polisi. Baik. Bawa mereka. Safira, jangan Safira. Tolong, ini bukan salahku. Safira, aku tahu aku salah. Lepasin aku. Kak Safira. Adikku, tenang saja. Mulai sekarang, kakak nggak akan biarin kamu terluka lagi. Udah jam 10 aja. Udah lama. Gak tidur senyenyak ini. Paling enak tidur di rumah. Adikku, kakak masakin nasi goreng kesukaanmu. Astaga kak, kok gak ngetuk pintu lagi? Iya, kakak salah. Nanti kakak ingat, beneran janji deh.